Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sebertaan, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang salat berjamaah, dan insyaallah malam ini merupakan malam terakhir pembahasan untuk bab ini. Baik, kita ulangi sedikit berkaitan tentang pelajaran yang telah lalu, yaitu berkaitan dengan pertama, posisi imam dan makmum, yaitu jarak antara imam dan makmum. Maka kita sebutkan berkaitan dengan posisi makmum dari imam, kita bagi menjadi dua, yaitu makmum di dalam masjid, yaitu imam di masjid dan makmum juga di masjid. Maka para ulama menjelaskan kalau sama-sama di masjid seperti ini, maka makmum bisa dikatakan sebagai makmum, ya, dengan syarat bisa pertama melihat imam langsung, atau yang kedua adalah mendengar suara imam, ya. Jadi melihat imam langsung atau melihat orang yang melihat imam, ya. Maksudnya para makmum melihat makmum yang ada di depannya, atau yang kedua yaitu mendengar suara imam walaupun dia tidak melihat imam. Baik, jadi tidak disyaratkan orang yang berada di masjid itu harus melihat imam. Yang penting dia bisa mendengar imam. Makanya bagi mereka yang salat di lantai 2 misalnya, ya, sementara mereka hanya satu shop misalnya di lantai 2 karena penuh di lantai pertama, mereka tidak melihat imam tapi mendengar suara imam, maka makmumnya atau berimamannya tetap sah. Baik, walaupun jarak antara imam dan makmum itu jauh, misalnya imamnya di depan, makmumnya misalnya paling sop belakang, sementara di antara imam dan makmum itu ada kosong, nggak ada makmumnya, maka itu dikatakan tetap sah selama itu di dalam masjid. Baik, walaupun yang paling utama, ya, jarak antara imam dengan makmum dan juga shop itu adalah sebatas kita mampu sujud dengan lebih sedikit. Itu yang lebih bagus dalam jarak antar shop. Baik. Adapun yang kedua adalah apabila makmum di luar masjid, baik bersama imam, jadi sama-sama di luar masjid, baik di lapangan misalnya salatnya, atau imam di masjid, makmumnya di luar masjid. Maka kalau di luar masjid,
Apabila shopnya bersambung ya dengan yang di dalam masjid dan orang yang di luar masjid itu bisa melihat orang yang di depannya, maka tetap sah, tidak masalah walaupun sangat jauh tapi bersambung shopnya ya dari dalam masjid menuju luar masjid, maka tidak masalah sejauh apapun. Baik. Nah, yang menjadi masalah itu bagaimana kalau misalnya ada jarak yang memisahkan, ya jarak yang memisahkan antara orang yang ada di dalam masjid dengan orang yang di luar masjid. Baik, maka kita katakan kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ya arti keperluan di sini masjidnya masih kosong, kemudian ada orang yang sholat di luar masjid dan jaraknya sangat jauh, maka tidak sah sholatnya. Tidak ada hajat di sini. Kalau ada hajat, ya seperti masjid full, ya sementara kalau sholat di luar masjid itu ada jarak, ya ada jarak antara orang yang di masjid dengan di luar masjid. Tapi ada hajat, maka selama jaraknya itu tidak terlalu jauh, ya maka tidak masalah, tetap sah. Seperti kalau yang menghalangi cuma jalan, ya jalan raya misalnya, ya menghalangi orang yang depan dengan yang setelahnya dan jalan rayanya tidak terlalu jauh, maka masih dikatakan sah. Tapi kalau sangat jauh, ya misalnya ada sungai, sungainya sangat jauh, walaupun mereka mendengar suara imam di depannya, maka kalau hanya sebatas sholat berjamaah tiap hari itu tidak sah berjamaahnya, ya. Bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Mereka berjamaah sendirian. Nah, cuman dikecualikan kalau itu adalah sholat yang tidak mungkin dilakukan kecuali di masjid, seperti sholat Jumat. Ya, kalau mereka enggak ikut sholat, sementara full masjidnya, ya, yang tersisa hanya di luar masjid dan itu jaraknya sangat jauh dengan masjid, tapi masih mereka bisa melihat orang yang di depan mereka. Maka dalam kondisi seperti ini maka tetap dikatakan sah, karena nggak mungkin mereka sholat Jumat sendirian, ya. Begitu juga sholat Id, ya maka ini juga tidak masalah walaupun jarak yang sangat jauh. Baik, nah ini berkaitan tentang makmum atau jarak imam dengan makmum. Kita telah sebutkan juga apabila posisi imam itu lebih tinggi dari makmum, apa hukumnya? Makruh, ya. Jadi posisi imam tinggi, makmum di bawahnya, itu hukumnya makruh. Karena konsekuensinya akan membuat makmum itu melihat ke atas seperti itu, ya, dan juga mungkin akan kesusahan mereka untuk mengikuti imam dan juga bisa menimbulkan kesombongan bagi imam. Adapun kalau sebaliknya makmum lebih tinggi daripada imam, maka itu tidak dimakruhkan, boleh, tidak masalah. Oleh karena itu yang sholat di lantai 2 dan seterusnya itu tidak mengapa walaupun imamnya di lantai 1. Baik. Namun boleh imam lebih tinggi daripada makmum dalam satu kondisi, yaitu untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang misalnya mau belajar sholat tapi nggak tahu, maka boleh imam naik hanya sebatas untuk memberikan pelajaran, ya, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kita juga telah membahas tentang tidak boleh, makruh bagi jamaah untuk hadir ke masjid kalau mereka memiliki bau-bauan, baik mulut mereka yang bau, badan mereka yang bau, pakaian mereka yang bau, yang bisa mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang sholat. Maka wajib bagi mereka yang sebelumnya punya bau-bau ini untuk menghilangkannya sebelum dia masuk masjid. Baik. Kemudian kita berpindah pada pembahasan tentang udzur-udzur yang menggugurkan kewajiban sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Kita telah jelaskan bahwasanya sholat berjamaah
merupakan fardu ain bagi mereka yang terpenuhi syaratnya. Dan syarat mereka yang wajib salat berjamaah dan juga salat Jumat itu ada 7. Muslim, balik, apa lagi? Berakal, laki-laki, merdeka, mampu, dan juga mukim. Ya, muslim, balik, berakal, laki-laki, merdeka, mampu, dan mukim. Ini sudah kita jelaskan satu persatu syarat ini. Nah, kapankah kewajiban salat berjamaah bagi mereka yang sudah terpenuhi syarat ini gugur? Jawabannya adalah ketika ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i. Nah, para ulama berusaha mengumpulkan apa saja yang dinamakan uzur syar'i yang membolehkan seseorang tidak ikut salat berjamaah dan juga salat Jumat. Kita sudah sebutkan berapa? 4 ya? 6. Baik. Kita ulangi. Yang pertama adalah sakit. Ya, dan sakit kita sebutkan ada beberapa macam, ada 3 tingkatan. Ada yang sakit ringan, yang sebenarnya tidak memberikan pengaruh kepada diri seseorang. Ya, seperti pusing sedikit. Ya, misalnya ketika orang bangun tidur kan terasa pusing kadang itu. Atau demam ringan, sakit pada jari atau kuku misalnya. Atau sakit panu. Ya, panu itu sakit ya. Ini disebut sakit-sakit ringan. Nah, sakit-sakit yang jenis seperti ini bukan uzur syar'i yang membolehkan seseorang meninggalkan salat berjamaah. Karena ya, manusia itu tidak lepas dari yang sakit-sakit jenis ini. Ya, sebentar-sebentar sakit gitu kan. Kalau nanti sakit kepala dikit, ya udah nggak usah ke masjid. Ya. Kemudian kuku sakit dikit, nggak usah ke masjid. Ya nggak gitu. Ya, jadi kalau sakit ringan yang sebenarnya tidak memiliki pengaruh besar kepada diri seseorang, maka itu bukan uzur meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Yang kedua adalah sakit yang sangat berat. Ini lawan dari yang pertama tadi. Tadi yang sakit ringan, sakit berat yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Ya, seperti orang yang nggak bisa jalan karena kecelakaan, misalnya. Orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, maka ini adalah uzur dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, jadi tidak diharuskan dia untuk sholat berjamaah dalam kondisi sakit yang sangat berat. Adapun jenis yang ketiga yaitu sakit yang pertengahan, ya, yang sedang, mungkin ya dikatakan sedang, tidak dikatakan ringan, cuman juga tidak dikatakan sangat berat, ya, seperti flu, cuman agak berat flu-nya. Demamnya agak parah. Pusingnya agak parah. Ini agak parah ya gitu. Bukan pusing ringan. Nah, apakah jenis sakit seperti ini merupakan uzur untuk bisa meninggalkan salat berjamaah? Maka kita sebutkan bahwasanya ini berbeda ya pada satu orang dengan orang yang lain. Sebagian orang, apalagi yang mungkin daya tubuhnya itu lemah, ya kalau diserang oleh penyakit-penyakit seperti ini, dia akan sangat berat untuk pergi ke masjid. Ya, maka seperti seolah-olah ini adalah sakit yang berat bagi dia. Maka dalam hal ini merupakan uzur bagi dia. Adapun orang lain, sebagian yang lain, ya apalagi pekerja keras, ya biasa bekerja di bawah terik matahari misalnya, pokoknya biasa kerja berat.
Ya, penyakit-penyakit model seperti ini mungkin tidak terlalu memberatkan bagi dia untuk pergi ke masjid. Maka dalam hal ini, maka ini tidak menjadi uzur bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ya, jadi intinya kembali kepada pribadi orang itu sendiri. Kalau dia memang terasa sangat berat untuk keluar menuju masjid, maka tidak mengapa bagi dia untuk tidak sholat berjamaah. Baik, ini yang pertama. Nah, kemudian sudah kita sebutkan ada pengecualian, ya, orang yang sakit tapi tetap wajib sholat berjamaah. Ya, ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah ketika orang sakit itu ada di masjid. Ya, misalnya lagi iktikaf, ya, dia kan tidur di masjid tuh. Keanginan misalnya. Akhirnya jadilah demam, meriap dingin, gemetaran gitu. Tapi dia di masjid. Ketika datang waktu subuh, apakah wajib dia untuk sholat berjamaah? Jawabannya wajib bagi dia sholat berjamaah karena dia sudah ada di masjid, ya. Dan dia sholat sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, ya silakan duduk, ya, dan seterusnya, ya. Maka kalau orang sakit sudah di masjid, tetap wajib bagi dia untuk sholat berjamaah. Yang kedua adalah orang tua yang mungkin tidak bisa berjalan, ya, seperti orang tua yang kena stroke, nggak bisa jalan kan, ya. Tapi kalau dia mampu untuk dipapah, ya, atau dinaikkan ke motor atau ke mobil, maka tidak ada uzur bagi dia untuk sholat Jumat. Nah, ini berkaitan dengan sholat Jumat, yang mana ini seminggu sekali, sepekan sekali. Nah, jadi orang tua yang mungkin punya penyakit di kakinya, untuk sholat Jumat, kalau dia masih bisa dipapah atau pakai kursi roda, ya, dan bagi dia tidak memberatkan bagi dia untuk hadir, jadi masalahnya cuma di kakinya misalnya. Kan ada orang tua itu yang kada tapi nahap jar berjalan. Berjalan ke masjid itu susah bagi dia. Maka untuk sholat berjamaah 5 waktu gugur. Tapi untuk sholat Jumat yang satu pekan sekali, maka dia kalau masih bisa dipapah, dinaikkan ke motor, ya, maka wajib tetap dia untuk sholat berjamaah. Baik, walaupun nanti sholatnya dalam keadaan duduk. Baik. Ini yang pertama yaitu sakit. Yang kedua adalah takut terkena penyakit. Ya, seperti pertama orang yang punya luka. Yang mana kata dokter, kalau dibawa keluar atau dia bawa berjalan itu bisa infeksi atau semacamnya. Dia khawatir sakitnya akan bertambah parah. Baik. Atau seperti ada wabah seperti COVID kemarin. Ya, ada istilah lockdown, ya, harus di rumah saja. Maka ini juga salah satu hal yang menggugurkan sholat berjamaah karena ada kekhawatiran terserang penyakit. Baik, maka ini adalah hal yang menggugurkan kewajiban berjamaah. Tapi ingat ada sebabnya, sebab dia tidak mau ke masjid karena takut terkena penyakit, ya, karena sebab yang jelas. Adapun kalau sebabnya tidak jelas, ya, misalnya harinya agak dingin, ya, wah, aku keluar kayaknya aku sakit, padahal orangnya sangat sehat, ya, kayak gini nggak bisa dijadikan uzur untuk tidak sholat berjamaah. Yang ketiga di antara uzur yang bisa menggugurkan sholat berjamaah adalah kebelet. Kebelet baik menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Dan kebelet kita sebutkan ada dua tingkatan, ya, ada dua macam. Ada kebelet ringan, ya, ada rasa-rasa ingin buang air cuman tidak terlalu mempengaruhi kalaupun dia sholat. Artinya kalaupun khusyuk masih bisa khusyuk. Ini ringan. Ada yang berat, ya, pokoknya itu aja yang dia pikirkan ketika sholat misalnya.
Maka kalau jenis yang pertama itu bukan sebab seseorang meninggalkan sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Gambarannya begini, kita sudah pernah sebutkan, jadi kalau misalnya kita sedang sholat Jumat nih, atau kita sedang khutbah, menghadiri khutbah, jadi pas khutbah tidak masalah, tidak ada kebelet. Ya pas sudah berdoa di khutbah kedua, oh tiba-tiba ada keinginan untuk buang air. Baik, sementara WC-nya itu full, lagi antri panjang. Ya, kalau di sini insya Allah nggak ada antrian ya. Kalau di Madinah sana, di Mekah sana mungkin ada antrian. Artinya kalau dia ngantri, kemungkinan besar akan selesai sholat Jumatnya misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau kebeletnya ringan, maka dia tidak mengapa sholat dan wajib dia sholat. Tapi kalau kebeletnya berat, maka ini uzur, ya maka boleh dia antri di kamar mandi, dia selesaikan hajatnya, walaupun akhirnya dia ketinggalan sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Nah ini maksudnya adalah kebelet yang itu merupakan uzur bisa meninggalkan sholat berjamaah. Yang keempat, di antara uzur juga, ketika kehilangan sesuatu dan diharapkan ketemu apabila ia cari. Kehilangan sesuatu dan ada harapan ketemu kalau dia cari. Baiklah kehilangan yang dimaksud adalah kehilangan anaknya misalnya, atau kehilangan kendaraannya, tunggangannya, atau kehilangan hartanya. Jadi kita kalau lagi sholat, ya sementara sholatnya di masjid yang besar seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau masjid-masjid besar yang lainnya, kita lagi sholat bawa anak kecil, anak kita, ya awalnya kita taruh di depan kita kan gitu. Cuman anak kecil ini rupanya aktif, kalau pas kita sholat dia jalan-jalan kemana-mana. Bayangkan kita lagi sholat di Mekah, anak kita hilang. Itu apa yang terjadi ketika sholat? Itu kita sudah nggak karuan itu, ya. Takutnya nggak bisa ketemu lagi nanti kalau kita teruskan. Maka dalam hal ini boleh dia ya batalkan sholatnya untuk mencari anaknya. Baik, atau misalnya di dekat hampir sholat hilang anaknya, maka tidak mengapa dia tidak ikut sholat untuk mencari anaknya. Baik. Atau misalnya kendaraan, ya kehilangan kendaraannya. Baik, maka kalau dia cari, misalnya ada harapan untuk ketemu, maka silakan dicari walaupun harus ketinggalan sholat berjamaah. Atau kehilangan hartanya, ya misalnya dia ingat tadi naruh dompet di tempat wudhu. Kalau dia sholat khawatirnya hilang kan gitu. Akhirnya dia ke tempat wudhu dan wudhunya mungkin agak jauh, ya. Kalaupun akhirnya ketinggalan sholat berjamaah, maka para ulama menjelaskan tidak mengapa, ya, karena demi mencari harta. Ya, karena pada asalnya kita tidak boleh menyia-nyiakan harta sementara kita mungkin bisa mendapatkan harta tersebut. Nah, kenapa ini bisa dijadikan uzur? Karena para ulama menjelaskan kalau seseorang kepikiran untuk makan makanan yang tersedia, itu boleh ya untuk menunda sholatnya, bahkan kalaupun sampai ketinggalan sholat berjamaah itu saja boleh. Apalagi kehilangan anak, itu pikiran sangat terganggu, hartanya hilang, dia kepikiran terus. Ya kalau masalah makanan saja itu merupakan uzur, ya kalau kepikiran makanan saja itu uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah, apalagi kepikiran harta atau kepikiran anak. Baik, maka itu merupakan uzur. Baik. Nah kalau tadi pas kehilangan sudah, yang kelima adalah takut hilang hartanya. Nah, ini yang kelima, takut hilang hartanya atau terluputkan dari hartanya, atau
bahaya atau madarat yang bisa menimpa hartanya. Ada 3 hal. Jadi nomor 5 ini ada 3 macam. Takut hilang hartanya, atau terluputkan dari hartanya, atau takut ada bahaya atau madarat yang menimpa hartanya. Ini semuanya berkaitan dengan harta. Misalnya takut ya hilang hartanya, ya tadi seperti orang yang mungkin membawa banyak harta di mobilnya. Ya, sementara kayaknya tadi ada yang mengintai dari awal, sementara harta kita banyak di mobil. Kalau kita tinggalkan untuk sholat misalnya, khawatir harta itu bisa hilang. Maka tidak mengapa dalam hal ini dia tinggalkan sholat berjamaah demi menjaga hartanya. Ya, kemarin kan ulun contohkan seperti orang yang mengisi ATM itu kan, yang membawa uang di mobil kan. Itu kalau dia tinggalkan untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat, wah khawatir itu bisa dibobol orang. Nah maka dalam hal ini, maka tidak mengapa dia tidak sholat berjamaah. Tapi ingat hal ini bukan sengaja ya. Kita berbicara bukan sengaja. Artinya sengaja dia hari Jumat bawa mobil itu, ya, dan dia yakin akan ketinggalan sholat Jumat, ya bukan begitu maksudnya. Tapi kalau kebetulan saja pas tabrakan dengan jadwal sholat, maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua tadi, atau terluputkan dari hartanya. Misalnya harta dia dicuri, kendaraan dia dicuri atau mobilnya dicuri. Kemudian ada orang yang ngabarin, tadi aku lihat mobilmu ada di SPBU, lagi ngisi bensin. Kalau dia nggak segera ke SPBU, wah bisa terluputkan, bisa dibawa orang sudah. Maka dalam hal ini tidak mengapa dia ke SPBU, karena takut terluputkan dari hartanya tersebut. Yang ketiga adalah kalau ada madarat yang bisa menimpa hartanya. Kemarin kita contohkan cor-coran gitu ya. Kalau ngecor itu kan, itu harus berkesinambungan kan sampai selesai. Ya, jangan dicor sekarang sebagian, nanti ditinggalkan baru disambung lagi ya berikutnya. Ya, mana itu bisa merusak hasilnya kan, seperti itu. Misalnya secara kira-kira mulai ngecor itu jam 10. Ya, kira-kira sebelum zuhur sudah selesai gitu ya. Itu perkiraan awal. Qadarullah ternyata ada kendala ini kendala itu, akhirnya membutuhkan waktu sampai melewatkan salat zuhur. Baik, kalau seseorang yang ngecor itu ninggalkan dulu pekerjaannya untuk salat zuhur, maka akan berdampak pada semennya tadi, maka akan bermudarat kepada hartanya tersebut. Maka boleh dia selesaikan cornya tadi walaupun harus meninggalkan salat berjamaah atau salat Jumat. Baik. Nah ini adalah yang kelima. Yang keenam ini masih berkaitan dengan harta, yaitu penjaga kebun. Pada musim panen biasanya ada orang yang disewa untuk menjaga kebunnya. Ya, kenapa perlu penjaga kebun? Karena masyhur tempat tersebut ya banyak malingnya. Musim panen kalau nggak dijaga bisa raib ya, banyak pencuri berkarung yang datang gitu kan. Maka dia disewa ya. Nah, walaupun akhirnya ketika dia bekerja sebagai tadi penjaga kebun tadi akhirnya meninggalkan salat berjamaah, maka tidak mengapa. Ini salah satu uzur yang diperbolehkan. Hanya saja para ulama menjelaskan ini bukan senantiasa terus-menerus setiap hari seperti itu, enggak. Cuman waktu-waktu tertentu saja, seperti musim panen saja ya. Dan kalau bisa orang yang seperti ini jangan satu orang saja ya, 1 atau 2 orang yang mana dia bisa sholat berjamaah di tempat kerjanya. Nah nanti kita akan jelaskan tentang pertanyaan Akh Rusli kemarin ya, yang berkaitan tentang pekerjaan, apakah itu membolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah. Nah begitu juga satpam yang menjaga keamanan, misalnya keamanan masjid ya, maka tidak mengapa walaupun dia terlewatkan sholat berjamaah, nanti dia bisa nyusul ya sholat berjamaah dengan kawan-kawannya
yang juga merupakan satpam misalnya. Baik. Baik, yang ketujuh, ini yang baru. Adanya halangan seperti hujan, lumpur, salju, es, angin kencang, badai dan sejenisnya. Jadi ada halangan seperti hujan, lumpur, salju, es, angin kencang dan sejenisnya. Jadi kalau seseorang yang ingin sholat sementara ada hal-hal ini, maka tidak mengapa dia tidak sholat berjamaah. Hanya saja untuk hujan, yang pertama hujan. Hujan itu ada dua jenis ya. Ada hujan yang ringan yang mungkin tidak terlalu mengganggu. Gerimis dikit. Ya. Artinya kalaupun kita berjalan itu tidak terlalu membasahi baju kita. Maka para ulama menjelaskan ini bukan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Adapun hujan yang mengganggu, hujan lebat, ya misalnya yang bisa membasahi baju kita, maka ini merupakan uzur bagi kita untuk bisa meninggalkan sholat berjamaah. Begitu juga lumpur, ya. Kalau misalnya jalan menuju masjid itu sangat berlumpur, sangat becek gitu ya. Artinya kalau kita jalan, kita harus mengangkat pakaian kita, akhirnya kaki kita jadi kotor, baju kita bisa kotor, ya. Kadang sampai tenggelam, ya. Kaki kita di lumpur, maka hal ini juga menjadi uzur untuk tidak salat berjamaah. Begitu juga salju yang tidak normal, ya. Tempat kita nggak ada salju, ya. Jadi tidak ada pembahasan rinci tentang salju. Ya, kalau di tempat-tempat yang lain seperti di Eropa mungkin itu kadang salju itu sampai 1 meter tingginya. Ya, dan itu sangat menyusahkan untuk keluar misalnya. Maka hal ini merupakan uzur untuk tidak sholat berjamaah. Begitu juga angin kencang, ya, atau disebut dengan angin puting beliung katanya, yang berbahaya, maka tidak mengapa untuk tidak sholat berjamaah. Baik. Yang kedelapan, di antara hal yang membolehkan seseorang tidak sholat berjamaah adalah panjangnya bacaan imam yang memberatkan makmum. Panjangnya bacaan imam yang memberatkan makmum. Misalnya ada sebagian imam itu yang memang kebiasaannya itu suka murajaah hafalan Al-Qur'annya ketika sholat. Ya. Surah Al-Baqarah murajaah ketika jadi imam. Ya, surah Al-A'raf dimurajaah pas jadi imam. Ya. Sementara ya masjid itu masjid pasar misalnya atau masjid di bandara. Coba bayangkan gimana tuh. Orang lagi tersibukkan dengan dagangannya, imamnya Masya Allah. Maka dalam kondisi seperti ini maka boleh bagi makmum untuk tidak ikut sholat berjamaah bersama dia. Ya. Kalau sesekali ya mungkin bisa wajar lah mungkin. Tapi kalau tiap kali seperti itu kan sangat memberatkan. Baik, maka kalau ada imam sepertimu boleh untuk tidak ikut berjamaah. Kalau ada masjid yang lain ya selain masjid itu maka silahkan sholat di masjid yang lain. Kalau tidak ada maka sholat sendiri di rumah misalnya. Baik, itu yang terlalu lama. Ya, begitu juga yang membolehkan seorang tidak sholat berjamaah adalah karena cepatnya imam. Wah, cepat ngebut, imamnya ngebut. Ya, sampai makmum sendiri tidak bisa menyempurnakan rukun syarat dari salat. Ya, bahkan imamnya sendiri mungkin tidak tumanina, bacaannya terlalu cepat sehingga bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna. Maka dalam hal ini kalau ada masjid yang lain maka salat di masjid yang lain. Baik.
Maka kalau tidak ada, maka boleh dia tidak ikut sholat berjamaah bersama imam tersebut. Ya, apalagi dia tidak bisa mengikuti gerakan imam yang terlalu cepat. Ya, dia masih di rakaat pertama, imamnya sudah rakaat kedua misalnya. Itu kan terlalu parah itu. Baik, itu yang ke-9 cepatnya imam. Yang ke-10 yang merupakan uzur untuk bisa meninggalkan sholat berjamaah adalah terhidangnya makanan. Ingat, sudah terhidang, bukan hanya dimasak, masih satenya masih dibakar, itu enggak. Yang dimaksud oleh para ulama yang menyebabkan seorang mendapatkan uzur tidak sholat berjamaah kalau sudah terhidangnya makanan, sementara dia ingin makanan tersebut dan pikirannya bisa terganggu dengan makanan tersebut. Ya, ya dia siap santap, ya, sementara dia lapar sekali misalnya kan. Jadi kalau ada orang yang sangat lapar, dalam keadaan lapar, makanan sudah terhidang, ya, sementara iqamah dikumandangkan di masjid, maka dia boleh memulainya dengan makan dulu, walaupun akhirnya menyebabkan dia ketinggalan sholat berjamaah. Makanya kata Nabi SAW, idza wudi'al asya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Apabila telah dihidangkan makan malam dan salat sudah diiqomahkan, ya, sudah ditegakkan, maka mulailah makan dulu. Baik. Dan dahulu kalau orang Arab makan malam itu sebelum maghrib. Ya, makanya yang dimaksud dalam hadis-hadis ini maksudnya ketika ditegakkan salat maghrib. Baik, kalau sekarang makan malamnya ibadah isya ini, secara kesehatan itu kurang bagus katanya. Wallahu a'lam. Tapi ingat, ini tidak boleh dijadikan rutinitas, disengaja. Ya, pas misalnya iqamah, yuk mana makanannya, disuruh dihidangkan. Ini tidak boleh, ini sengaja, ini bukan uzur kalau seperti itu. Ya, pokoknya setiap iqamah suruh dihidangkan, ya, ini enggak boleh. Ya, ini accidental, artinya accidental, artinya tidak sengaja. Oh, tiba-tiba ternyata dihidangkan makanan, maka tidak masalah. Nah, baik. Adapun kalau misalnya dia tidak terlalu lapar, mungkin sudah makan sebelumnya, artinya pikirannya tidak terlalu tertarik dengan makanan tersebut, maka ini tidak menjadi uzur, ya. Maka boleh dia untuk atau langsung dia sholat berjamaah walaupun tanpa harus makan. Karena Nabi SAW pernah, ya, mengundang para sahabatnya makan di rumah beliau, ya, lagi sedang asik-asik makan, ya, beliau sedang memotongkan daging kepada para sahabatnya. Bilal ternyata azan, ya, tidak lama iqamah. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk meninggalkan makanan tersebut dan beliau sholat bersama para sahabat. Nah, para ulama menjelaskan maksudnya di sini adalah mereka sudah tidak terlalu tertarik, ya, artinya mereka sudah makan sebelumnya, ya, maka tidak mengapa, dan Nabi pun akhirnya melanjutkan makannya setelah sholat. Baik. Begitu juga kalau misalnya makanannya belum terhidang, walaupun kita lapar, istri masih masak, makanannya belum terhidang, ya, maka hal ini juga bukan merupakan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Begitu juga yang bukan uzur, sudah terhidang, tapi kita tidak bisa memakannya. Kenapa? Panas masih misalnya. Sementara untuk mendinginkannya perlu misalnya waktu 10-15 menit, itu cukup untuk waktu salat. Nah, sebagian ulama juga mengatakan bukan merupakan uzur, maka salat terlebih dahulu. Ya, intinya maksud dari boleh meninggalkan salat kalau sudah dihidangkan makanan, kalau sudah siap untuk disantap. Baik. Nah, itu berkaitan tentang makanan. Baik. Yang ke-11. Ini ada 17, ya. Apabila kita sedang menjaga orang sakit yang mungkin yang bisa kejang mendadak gitu, ya. Pokoknya sakitnya kumat gitu, ya, kumat-kumat gitu. Sementara tidak ada orang lain selain kita yang menjaganya, ya.
Atau misalnya ada orang sekarat nih, kalau kita sholat berjamaah, sementara kita ingin mentalkinnya misalnya, ya kalau kita sholat berjamaah dulu nanti keburu meninggal, maka ini juga merupakan uzur untuk bisa meninggalkan sholat berjamaah. Ya, kalau orang itu spesial, orang tua misalnya sekarat, kalau kita tinggalkan sholat berjamaah bisa meninggal, sementara kita ingin mentalkin mereka, ya maka tidak mengapa walaupun harus meninggalkan sholat berjamaah. Jadi kalau kita merawat orang sakit yang kadang bisa kumat mendadak, atau tadi yang sedang sekarat yang mungkin kita ingin mentalkinnya, takutnya kalau tidak ya berdiam di situ bisa meninggal, maka tidak mengapa untuk tidak salat berjamaah. Makanya disebutkan Ibnu Umar pernah mengunjungi seseorang yang sedang sakit, sakitnya parah, sekarat, dan dia meninggalkan sholat Jumat gara-gara itu. Ya itu tadi karena mungkin untuk mentalkinnya dan seterusnya. Yang ke-12, ketika khawatir terlewatkan maslahat besar. Ya, cuman maslahat ini tidak terjadi secara rutinitas bukan. Ya, khawatir terlewatkan maslahat besar yang tidak terjadi terus menerus. Contoh maslahat dimaksud adalah orang yang sedang menunggu keberangkatan pesawat. Ya, kalau kita salat dulu berjamaah misalnya bisa ketinggalan pesawat, maka boleh untuk tidak salat berjamaah dan salatnya nanti di pesawat kan misalnya. Baik, karena kalau menunggu salat berjamaah kan nanti ketinggalan terus, tinggalan pesawat. Dan ini sesuatu yang maklum dan ini tidak terulang setiap hari kan. Pas kita mau safar saja. Atau kita punya janji dengan dokter, entah dokter mata misalnya, dokter gigi. Sementara untuk membuat jadwal janji dengan dokter itu terkadang memerlukan waktu yang lama. Ya, 3 bulan baru bisa ada jadwal lagi dengan dokter. Nah, sekarang kita ngantri nih. Kan banyak nomor antrian tuh. Ya, sudah parak dekat dengan antrian kita tiba-tiba azan. Kalau kita tinggalkan untuk sholat berjamaah, ya bisa diliung orang kan. Nanti 3 bulan yang akan datang baru bisa janji lagi dengan dokter. Maka ini adalah kemaslahatan yang maklum ya, dan ini tidak terjadi setiap hari dan susah bagi dia untuk mengadakan janji lagi. Maka dalam hal ini tidak mengapa dia tidak salat berjamaah. Tapi kalau bisa misalnya ditunda, yaitu urutan dia, ya dia lobby dulu, nanti setelah salat saya datang, maka tidak masalah. Jadi coba dulu, ya kalau tidak ya sudah, tidak mengapa tidak salat berjamaah. Atau dokter yang sedang melakukan operasi, ya lagi tengah-tengah operasi azan, oh, saya sholat dulu lah. Ya gimana? Ya, maka ini juga merupakan yang bisa menyebabkan seorang untuk tidak sholat berjamaah. Bisakah? Belum. Baik. Yang ke-13, apabila sangat mengantuk. Ya. Yang mana apabila ia sholat, maka ia bisa ketiduran, ya, ketiduran dalam sholatnya, atau tidak sadar apa yang dia baca. Ya, orang yang sangat mengantuk disuruh sholat misalnya. Baik, yang mana ketika dia sholat berjamaah, ya bisa ngantuk dia atau bisa ketiduran. Ya, maka dalam hal ini misal sholat subuh dia bangun agak cepat, ya di awal waktu subuh. Sementara dia sangat ngantuk, artinya kalau dia nunggu sampai datang imam untuk sholat berjamaah, bisa-bisa dia ketiduran. Ya, jadi para ulama mencontohkannya seperti itu. Orang yang bangun cepat di subuh, ya waktu subuh, ya cuman ya waktu bangun mungkin agak
agak segar karena habis wudhu misalnya. Cuman kalau nunggu imam, kadang kan untuk waktu subuh itu berapa menit itu, 20 menit, 30 menit ya, bisa ketiduran dia. Maka sebagian ulama mencontohkan yang seperti ini boleh untuk tidak sholat berjamaah, artinya dia sholat lebih dulu sebelum datangnya jamaah. Ya, baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhabu anhul naum. Ya, apabila salah seorang di antara kalian mengantuk, ya, maka hendaklah dia tidur, jangan dia salat. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri. Karena salah seorang di antara kalian kalau salat sementara dia dalam keadaan ngantuk, ya, maka dia tidak tahu apa yang dia baca. La'allahu yastaghfir fayasubbun nafsahu. Bisa jadi dia meminta ampun, ya, kemudian dia mencela dirinya sendiri, ya, akhirnya meminta neraka dan dijauhkan dari surga misalnya, kan parah itu. Baik, tapi wallahu alam hadis ini konteksnya sebenarnya dalam sholat malam, ya, artinya kalau dalam keadaan ngantuk, ya, maka tidak usah sholat malam tapi tidur dulu, kalau sudah segar bangun maka sholat. Dan para ulama menarik ini juga dalam sholat fardu. Baik, nah tapi ingat untuk sholat subuh ini kalau memang kebiasaan seseorang itu ngantuk, maka wajib bagi dia untuk mengatur waktu tidurnya. Ya, artinya dia percepat tidurnya supaya ketika subuh tidak mengantuk. Baik, yang ke-14 yaitu ketiduran. Ya, ketiduran tapi bukan karena kelalaian, ya, ketiduran tapi bukan karena kelalaian, ya. Sebenarnya sudah salat isya gitu ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Adapun uzur yang ke-14 yang membolehkan seseorang untuk tidak salat berjamaah adalah ketiduran, ya. Tapi ketiduran ini bukan karena kelalaian dia. Artinya taruhlah misalnya di malam hari sebelum tidur dia sudah memasang alarm misalnya, atau dia telah menyuruh istri atau anaknya untuk membangunkannya misalnya. Qadarullah ternyata setelah alarm berbunyi enggak bangun, ya, karena sangat capek habis safar misalnya. Baik, maka dalam hal ini maka dia diberikan untuk tidak sholat berjamaah. Misalnya ada orang yang pulang safar sampai ke rumah itu sebelum zuhur misalnya. Baik, nah sebelum zuhur dia istirahat, ya, agak berbaring sebentar. Qadarullah ketiduran, tidak sengaja ketiduran. Bangun-bangun, ya, sudah asar, ya. Jadi zuhurnya bablas, asarnya enggak ikut jamaah, ya. Maka orang yang seperti ini diberikan uzur. Maka dalam hal ini dia wajib mengqadha salat zuhurnya dan dia mengerjakan salat asarnya. Ingat, semua ini bukan karena sengaja atau karena lalai. Kalau sengaja, ya, kebiasaan dia selalu bangunnya telat subuh, ya, maka ini bukan uzur lagi, dia berdosa akan hal itu. Tapi kalau sesekali bablas subuhnya, maka
ini tidak mengapa, artinya dimaafkan selama dia bukan sengaja atau lalai dalam masalah ini. Baik. Yang ke-15, di antara uzur yang membolehkan seorang tidak salat berjamaah adalah panas yang sangat terik, yang mana keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Jadi panasnya itu enggak normal. Baik. Makanya di antara hal yang disunahkan di daerah yang sangat panas ya, seperti di Hijaz ya, maka kalau panas itu sangat terik ya, sangat panas, sangat menyengat, maka dianjurkan untuk ditunda salat zuhurnya supaya agak dingin ya. Baik, qadarullah seseorang misalnya jauh rumahnya dari masjid, cuaca sangat panas ya, panasnya di luar normal ya, mungkin sampai 50 derajat misal. Pernah nggak terjadi di tempat kita sampai 50 derajat? Kalau di Arab Saudi itu sering. Kita mungkin nggak biasa tiba-tiba 50 derajat misalnya. Sementara masjid jauh ya. Maka dalam hal ini boleh dia untuk tidak ikut salat berjamaah di masjid. Baik. Yang ke-16, yaitu karena jauhnya rumah dia dari masjid, sangat jauh puluhan kilo misal. Maka dalam hal ini ya, pertama dia tidak mendengar suara azan ya, dan untuk pergi ke masjid itu sangat memberatkan ya, maka dalam ini juga gugur untuk salat berjamaah. Baik, yang ke-17 yang menggugurkan kewajiban berjamaah juga adalah karena adanya bahaya menuju masjid ya, seperti banjir bandang besar misalnya, jalannya terhalangi banjir, atau ada hewan buas berkeliaran ya, atau ada perampok misalnya, maka ini ada kekhawatiran untuk keluar menuju masjid, maka ini juga menggugurkan salat berjamaah. Baik, berkaitan tentang apakah pekerjaan itu menggugurkan kewajiban salat berjamaah ya, misalnya tempat kerjanya itu jauh dari masjid. Baik, ketika waktu salat datang, tidak mudah bagi mereka untuk bisa mendirikan salat berjamaah ya, seperti kondisi tadi mereka yang kerja di tambang misalnya, yang jauh dari masjid, dan untuk berjamaah mungkin terkadang nggak ngumpul orangnya ya. Maka dalam hal ini pertama ya, tentunya berlaku firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Maka langkah pertama, kalau pian bisa mengkondisikan untuk bisa sholat ke masjid, maka itu yang wajib pian lakukan. Kalau tidak mampu ya, maka sholat berjamaah dengan teman-teman rekan pian di tempat pian bekerja ya. Bisa saja di urak apa misalnya, terpal untuk sholat di situ, silahkan. Maka itu yang wajib bagi pian. Jadi kalau masih bisa berjamaah walaupun tidak ke masjid, maka wajib berjamaah. Tapi kalau ternyata tidak mampu juga, akhirnya sholat sendiri-sendiri ya, maka itulah kewajiban bagi dia. Nah, apakah wajib keluar dari pekerjaan tersebut? Kalau mudah bagi dia untuk keluar, artinya ada harapan untuk pekerjaan yang lain, maka lebih utama dia keluar dari pekerjaan tersebut. Tapi kalau tidak ada lagi, nanti kalau kau nggak kerja, apa lagi nanti? Apa yang bisa kuberikan nafkah untuk anak istri misalnya? Maka dalam hal ini tidak wajib bagi dia untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Ingat, ini hanya karena terhalangi untuk sholat berjamaah.
kalau pekerjaan tersebut menghalangi pian dari sholat, nah ini masalahnya. Akhirnya sampai sholat zuhur dilakukannya pas maghrib misalnya. Artinya tidak bisa sholat di waktunya. Maka dalam hal ini ya para ulama menjelaskan wajib keluar dari pekerjaan tersebut. Ya buat apa seorang bekerja akhirnya tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mencari pekerjaan yang lain ya, yang mana Nabi mengatakan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada itu ya. Jadi ini terkait tentang hukum meninggalkan sholat berjamaah karena pekerjaan. Baik, selesai pembahasan kita terkait tentang uzur-uzur yang menghalangi yang membolehkan seseorang tidak sholat berjamaah. Baik, di dalam kitab Bulughul Maram ada beberapa hadis yang belum kita bahas. Silakan buka hadis nomor 432. Yaitu an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW melihat para sahabatnya agak mundur. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Majulah kalian, ikutilah aku, dan hendaknya orang yang setelah kalian bermakmum mengikuti kalian. Ya, orang yang di belakang di belakang imam maka mengikuti gerakan imam. Adapun yang di belakangnya lagi maka mengikuti makmum yang ada di depannya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya semakin dekat seseorang dengan imam maka semakin afdol. Ya. Maka rugi bagi mereka yang mungkin cepat datang ke masjid tapi malas untuk mengisi saf-saf yang pertama. Ya, sukanya di belakang terus nyender misalnya. Maka ini adalah kerugian, apalagi Nabi SAW ya telah menyatakan bahwasanya kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang Allah siapkan, ya pahala yang Allah siapkan pada azan dan juga saf pertama, maka kalau mereka tidaklah mendapatkan hal tersebut kecuali dengan harus mengundi, maka mereka akan undi, menunjukkan besarnya pahala yang didapatkan. Baik. Maka kewajiban bagi seorang makmum itu adalah menyempurnakan saf pertama dulu. Ya, janganlah dia membuat saf berikutnya kecuali sudah penuh saf yang di depannya. Ya, kebanyakan orang ya yang suka malas-malas, dia saf ini sudah dibikin belum lagi saf di depannya penuh. Nah, ini enggak boleh. Makanya kata Nabi SAW ya, fal yutim saffa awal fal awal, ya, sempurnakan saf pertama kemudian yang setelahnya. Dan begitulah cara malaikat juga berbaris bersaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merapatkan safnya, ya, meluruskan safnya, tidak ada celah di antara mereka. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 441. Jadi beginilah buku Bulughul Maram ini enggak urut ya berkaitan susunan hadisnya. Kata Nabi SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama, dan yang seburuk-buruknya adalah yang terakhir, dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Baik,
Maka hadis ini pertama kita membahas tentang sop laki-laki. Maka sop yang paling afdol, yang lebih afdol bagi seorang laki-laki adalah sop pertama. Ya, semakin di depan maka semakin banyak pahalanya. Dan ini melazimkan kalau ingin mendapatkan sop pertama, apalagi di masjid besar, itu melazimkan dia harus bersegera ke masjid. Dan sop pertama banyak keutamaannya. Dia bisa mendengar langsung bacaan imam, ya, bisa langsung melihat gerakan imam, bisa belajar dari imam, ya, apalagi imamnya misalnya fakih, paham betul tentang fikih salat. Dan dia bisa menegur imam kalau ada kesalahan, atau dia bisa menggantikan imam kalau imamnya misalnya batal wudunya dan seterusnya. Adapun saf terakhir merupakan saf yang paling sedikit pahalanya. Ya, pertama jauh dari imam, dan yang kedua dekat dengan para wanita. Baik, bagaimana dengan saf wanita? Apabila wanita salat berjamaah dan hanya sesama wanita, ya, jadi para wanita salat berjamaah, tidak ada jamaah laki-lakinya. Maka dalam masalah keutamaan, maka sama seperti laki-laki, ya, saf pertama lebih utama. Baik, ini kalau hanya sesama wanita. Nah, bagaimana kalau ternyata wanita itu salat berjamaah bersama para lelaki? Maka ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, tidak ada pemisah antara perempuan dan lelaki, tidak ada tirai, tidak ada pintu atau tidak ada dinding di antara mereka. Maka dalam hal ini, inilah yang dimaksud dalam hadis. Lebih utama para wanita untuk paling belakang itu yang lebih utama, ya, dan yang paling sedikit pahalanya itu adalah yang paling depan. Kenapa? Karena sangat dekat dengan para lelaki. Dan inilah yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tidak ada pemisah, tidak ada tirai dan atau semacamnya. Bagaimana dengan kalau ada pemisah? Ya, seperti sekarang kita terpisahkan dengan dinding atau terkadang dengan tirai. Apakah sama, ya, berlaku hadis ini yang mana saf wanita itu lebih utama paling belakang atau bagaimana? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi wallahu alam pendapat yang paling kuat, ya, kalau ada pemisah maka kembali ke hukum asal, yaitu yang paling utama adalah saf yang paling depan, yang paling depan. Wallahu a'lam. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya wanita kalau sholat berjamaah itu juga harus meluruskan dan merapatkan saf mereka. Ya, karena sebagian, ya, kita lihat, ya, atau kita dapati atau kita dikabarkan bahwasanya kalau saf wanita itu sendiri-sendiri, misah-misah. Ya, nggak ada istilah merapatkan saf, meluruskan saf, tidak. Ya, maka ini keliru. Wajib bagi para wanita sebagaimana yang diwajibkan atas para lelaki, meluruskan dan merapatkan saf mereka, ya. Apalagi kalau di kampung-kampung yang membawa sejadah yang besar-besar itu, yang kan pakai mukena kan, di puntal itu pakai sajadahnya, wah, sebesar-besarnya. Maka ini kekeliruan dalam bersaf, ya, akhirnya sangat jauh antara satu ibu-ibu dengan yang lainnya. Maka ini adalah kekeliruan. Baik. Hadis berikutnya hadis 440. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Dari Anas bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq." Rawahu Abu Dawud wa Nasai wa Sahih Ibnu Hibban. Jadi Nabi SAW bersabda ketika beliau ingin memimpin salat, rapatkan saf-saf kalian, mendekatlah antara saf yang satu dengan yang lainnya, serta ratakanlah dengan memperhatikan leher,
Ya, kalau lehernya rata berarti rata. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga mengatakan sawu sufufakum. Ya, luruskanlah saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Karena lurusnya saf merupakan kesempurnaan salat. Dalam riwayat yang lain, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Karena lurusnya saf termasuk mendirikan salat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, aqimu sufufakum. Disebutkan Nabi SAW menghadap kami. Ya, jadi imamnya menghadap ke arah makmum mengatakan, aqimu sufufakum. Dirikanlah saf-saf kalian atau luruskanlah saf-saf kalian. Watarasu. Ya, dan juga saling mendekatlah. Ya, ada yang mengatakan tarasu ini berarti menempelkan kaki-kaki kalian dan juga apa namanya pundak-pundak kalian. Fa inni arakum min wara'i zahri, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini keistimewaan Nabi SAW, yang mana beliau bisa melihat apa yang terjadi di belakang beliau. Nah, dalam riwayat disebutkan wa kana ahaduna yalziku mankibahu bimangki sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Ya, jadi diriwayatkan bahwasanya para sahabat dulu mereka menempelkan pundak-pundak mereka dan juga kaki-kaki mereka. Baik, maka dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan disarankan bagi imam untuk memerintahkan jamaah untuk meluruskan shaf sebelum dimulai sholat. Ya, jadi kewajiban bagi imam itu memperhatikan kondisi shaf makmum. Ya, kalau Nabi SAW dulu sampai beliau memegang-megang pundak-pundak para sahabat, ya benar-benar harus lurus. Baik, nah artinya jangan sampai kita memulai sholat sementara makmum belum siap ya mereka untuk sholat. Kemudian apa hukum meluruskan shaf? Meluruskan shaf itu hukumnya apa sih sebenarnya? Jumhur ulama menyatakan meluruskan shaf itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama menyatakan meluruskan shaf itu hukumnya sunnah. Adapun ulama yang lain seperti Ibnu Hazm, Imam Bukhari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani menganggap bahwasanya meluruskan shaf itu adalah wajib. Dalilnya apa? Perintah-perintah tadi dalam riwayat kita sebutkan tadi. Luruskanlah shaf-shaf kalian. Perintah dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Apalagi kalau ada ancaman di situ. Ya. Sawwu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ya, luruskanlah shaf dan jangan saling berselisih karena hal itu bisa membuat berselisihnya hati-hati kalian. Nah, ini adalah ancaman dan tidaklah ada ancaman kecuali dalam perkara yang wajib. Baik, apa yang dimaksud dengan meluruskan shaf? Meluruskan shaf itu adalah sejajarnya antara bahu kita dengan bahu di samping kita dan sejajarnya tumit kita dengan tumit di sebelah kita. Ingat yang dijadikan patokan itu adalah bahu dengan tumit, bukan ujung-ujung jari. Karena kalau kita meratakan ujung-ujung jari, kan sebagian orang ada yang panjang kakinya, ada yang pendek, akhirnya nggak rata tuh jadinya. Apa namanya soft. Jadi yang dijadikan potokan itu adalah tumit. Jadi tumit yang harus diratakan. Baik, itu kalau masalah meluruskan. Kemudian apa hukum menempelkan? Ya, merapatkan sampai tidak ada celah sama sekali. Maka para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang hukum menempelkan ini. Sebagian para ulama menyatakan menempelkan itu ya itu hanya sebatas wasilah untuk meluruskan. Artinya kalau kita menempel supaya lurus itu mudah, itu dengan cara apa? Menempelkan. Baik, dan memang paling utama itu adalah menempelkan apa namanya? Bahu dan menempelkan kaki ya. Baik, maka itu yang lebih utama. Tapi kalau ternyata ya, apalagi kalau kita sholat di luar
yang mana tidak terbiasa akan hal itu. Ada orang yang tidak terbiasa akan hal itu, ya, yang akhirnya kalau kita tempelkan dia kabur. Ya, kita cecer terus tuh, itu mengganggu salat. Maka kita tidak perlu melakukan hal itu. Kalau bisa ditempel alhamdulillah, kalau tidak ya maka kita yang wajib itu adalah diluruskan. Sudah. Jadi tidak perlu tasyadud dalam masalah ini. Ya, apalagi sampai diinjak. Kan ada yang sampai seperti itu ya. Itu kalau keterlaluan ya, bukan seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan linu ya, bersikap lembutlah terhadap saudara kalian dalam masalah sop dalam sholat. Baik, jadi yang utama memang ditempelkan. Tapi kalau itu mengganggu teman kita di samping ya sudah, yang penting kita luruskan. Baik. Kemudian apa hukum sengaja membuat garis pada sajadah seperti itu, kan ada garisnya tuh. Tujuannya untuk apa? Meluruskan shaf. Ya, maka banyak fatwa ulama mengatakan tidak mengapa, karena itu hanya sebatas wasilah agar kita bisa merapatkan atau meluruskan shaf. Berapa kadar kita membuka kaki? Ya, sejajar dengan bahu kita. Ya. Kalau gemuk maka agak lebarkan. Ya. Kalau kurus ya disempitkan dikit. Sesuaikan dengan bahu. Jangan terlalu lebar, karena konsekuensi kalau lebar dari bahu apa? Maka bahunya tidak akan nempel. Jangan juga terlalu sempit. Apa konsekuensinya kalau tidak sempit? Kalau terlalu sempit, ya. Pertama kita susah untuk yang orang di sebelahnya itu akan susah merapatkan kakinya. Ya, karena akan seperti itu jadinya. Susah gimana gitu kan. Jadi akhirnya kayak miring kayak itu dia. Ya jangan gitu juga. Baik. Jadi jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar, maka pas sejajarkan dengan bahu. Ya, jadi kalau pas dengan bahu, maka bahunya rapat, kakinya juga rapat. Baik. Kemudian berkaitan tentang aturan shaf, kita sudah sebutkan kalau satu orang saja makmumnya, maka di sebelah kanan imam dengan sejajar. Kalau 2 orang maka di belakang imam. Kalau 3 orang maka mulai dari tengah di bawah belakang imam, terus yang keduanya di kanan, yang di kanannya makmum yang di belakang imam, di kanannya, kemudian di kirinya. Datang lagi yang keempat di kanannya, kelima di kirinya. Artinya yang paling afdol itu adalah menyeimbangkan antara 2 sayap kanan dan kiri. Tapi dimulai dengan kanan karena kanan yang lebih afdol. Baik. Nah, kemudian apa hukum makmum itu lebih maju daripada imam shafnya? Misal kita di masjid, ada halaman masjid itu luas ya. Di belakangnya full sudah. Ya. Sementara tidak ada tersisa tempat kecuali di depan imam. Apa hukumnya? Hukum makmum lebih maju daripada shaf imam. Ya, kalau di sini mungkin nggak tergambarkan ya. Tapi kalau di Masjid Nabawi, anggaplah di sini Pak Imaman. Kan Masjid Nabawi itu luas kan? Kan imam nggak pas di depan pagar itu enggak. Ya di tengah sini kan. Sementara sini kalau kita isi full belakang, apalagi dalam sholat id itu sampai ke belakang itu sampai kiloan ke belakang itu, nyambung terus shafnya. Ya, orang yang datang belakangan nggak ketemu lagi tempat. Boleh nggak dia bersop di depan imam? Jadi imamnya di sini, mereka shafnya di sini. Baik. Maka para ulama menjelaskan hukum asalnya itu tidak sah orang yang berimaman di depan imam. Ya. Dikecualikan dalam 2 hal. Boleh dalam 2 hal kalau terpaksa. Terpaksa itu maksudnya gimana? Pertama, pada sholat yang tidak tergantikan, yang tidak bisa disusul, seperti sholat Jumat. Masa sholat Jumat sendirian kan atau bersama jemaah itu enggak. Baik, pertama dalam sholat yang tidak tergantikan seperti sholat Jumat dan sholat Id.
dan juga sementara tempat sholatnya sudah full, tidak ada lagi tempat. Maka dalam kondisi seperti ini darurat sudah, maka boleh di depan imam. Dan yang kedua adalah ketika orang tersebut jahil, tidak paham. Maka dalam hal ini sah sholatnya, tapi nanti wajib diajari dia bahwasanya tidak boleh sholat di depan imam. Baik. Apakah anak-anak itu memutus shaf? Anak-anak memutus shaf. Apa itu anak-anak? Yang belum balik, ya itu disebut anak-anak masih. Ada nggak yang setelah balik masih anak-anak? Baik. Anak-anak yang belum balik ada dua jenis. Ada yang disebut mumayyiz. Mumayyiz itu dalam masalah sholat itu patokannya adalah umur 7 tahun. Maka kalau dia sudah berumur 7 tahun dan dia paham tentang masalah sholat, ya, maka dia tidak memutus shaf dan tidak boleh diusir dari shaf pertama. Ya, walaupun dia berada di belakang imam, jangan diusir. Itu kalau mumayyiz. Tapi kalau yang tidak mumayyiz, maka dia memutus shaf. Ya, artinya makruh memasukkan anak yang belum mumayyiz di antara shaf. Ya, bagaimana yang kita lakukan? Taruh di depan kita misalnya. Kecuali kalau misalnya kalau dia ditaruh di depan, justru akan menangis misalnya anaknya, atau justru mengganggu jamaah yang lain, maka dalam hal ini tidak mengapa ditaruh di shaf dan makruhnya itu hilang. Kenapa? Karena ada hajat di situ, ada keperluan di situ. Kemudian makruh sholat di antara dua tiang. Baik, di sini ada tiang, ada beberapa tiang misalnya, kita sholat di antara tiang-tiang tersebut. Maka ini hukumnya makruh karena tiang itu bukan orang. Ya, jadi kita merapatkan dengan tiang supaya enggak putus shafnya. Enggak, tiang itu memutus shaf. Maka hukumnya makruh. Kecuali sangat padat masjidnya, maka tidak mengapa sholat di antara tiang dan kemakruhannya hilang kalau ada hajat seperti ini. Karena kaidah yang sering kita sebutkan, hukum makruh itu akan hilang kalau ada keperluan, kalau ada hajat. Nah, bagaimana orang yang duduk di kursi? Ya, kursinya ditaruh kayak apa tuh? Apakah kursi itu memutus shaf atau bagaimana? Baik, para ulama menjelaskan begini. Orang yang duduk di kursi, yang memang dia tidak bisa berdiri, harus di kursi. Ya, yang mana dia duduk di kursi dari awal sampai akhir dia duduk terus. Maka dalam hal ini untuk meletakkan kursinya itu adalah kursinya, belakang kursinya itu disejajarkan dengan kaki-kaki orang yang di sampingnya. Itu cara meratakan shaf bagi mereka yang duduk di kursi. Tapi kalau dia bisa berdiri, jadi kalau berdiri dia berdiri, tapi kalau dia ruku atau ketika dia sujud dia nggak bisa melipat kakinya, akhirnya dia duduk di kursi. Ya, maka dalam hal ini maka kursinya itu agak ditaruh ke belakang, ya, sementara dia kakinya sejajar dengan makmum yang di samping-sampingnya. Ya, jadi kalau dia bisa berdiri. Ya, cuman kalau misalnya kursinya itu kecil ya, ada kursi kecil, yang mana dia kalau berdiri itu bisa ditaruh di antara kedua kakinya. Ada yang bisa gitu kan? Maka tidak mengapa kursinya ditaruh di shaf itu, kakinya merapatkan dengan orang yang di sampingnya tidak masalah. Tapi kalau kursi roda, jadi sekali lagi untuk kursi roda, orang yang duduk di kursi, kalau dia duduk sepanjang sholat, maka sejajarkan belakang kursinya dengan kaki orang yang di sampingnya. Tapi kalau orang yang sholat dengan kursi ini, ketika berdiri dia bisa berdiri, maka posisikan kaki itu sejajar dengan orang yang di sampingnya. Maka otomatis kalau kursinya itu bisa ditaruh di antara dua kakinya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau tidak, maka dikebelakangkan. Kalau itu mengganggu shaf di belakangnya, kalau misalnya ada shaf di belakangnya, maka tidak mengapa kursi itu dimajukan. Wallahu a'lam. Baik.
Hadis berikutnya 447. Ini loncat-loncat seperti ini karena hadis-hadis yang lain sudah kita bahas. Yang belum aja yang kita bahas. Wa an Abi Hurairah anin Nabi SAW, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila salati wa 'alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Muttafaqun alaihi wa lafzu lil Bukhari. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat dalam keadaan tenang dan sopan, yang maksudnya tidak terburu-buru. Apa yang kamu dapatkan bersama imam maka kerjakanlah, dan kekurangannya kamu sempurnakan. Muttafaqun alaih. Maka ini adalah adab dalam menuju ke masjid, ya. Di sini Nabi SAW mengatakan idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah. Kenapa disebutkan iqamah bukan azan di sini? Karena biasanya orang yang menuju masjid dalam keadaan buru-buru itu adalah ketika datangnya pas qomat, ya, supaya bisa mengejar rakaat pertama. Ya kan? Kan ada kita dapat itu orang bergegas-gegas itu kan. Pas sampai di shop, iya kan? Mahingal. Baik, maka ini tidak diperbolehkan atau tidak tidak pantas bagi seorang mendatangi sholat dalam keadaan demikian. Makanya Nabi SAW, kalau kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah ke sholat, ya. Wa alaikumus sakinah wal waqar. Apa yang dimaksud dengan as-sakinah? Para ulama ada yang menyamakan antara sakinah dan al-waqar, artinya tenang, tidak terburu-buru. Ada yang membedakan antara as-sakinah dan al-waqar. Kata mereka as-sakinah berarti tenang dalam jalannya, ya, tidak melakukan hal yang sia-sia, ya, pokoknya tenang dalam berjalan, tidak buru-buru. Adapun al-waqar adalah tenang dalam sikap, seperti menundukkan pandangannya, merendahkan suaranya, tidak jelalatan lirik sana lirik sini, ya. Itu maksud al-waqar. Intinya ketika berjalan menuju masjid, maka hendaknya hati kita terpaut kepada masjid dengan keadaan tenang, ya. Baik. Nah, itu adalah diantara adab menuju masjid. Nah, fungsi adab ini adalah biar ketika kita datang ke sholat, kita dalam keadaan tenang dan bisa membuat kita khusyuk dalam sholat. Dan juga menjalankan perintah Nabi SAW dalam masalah ini, ya. Dan juga ketika kita katakan tidak terlalu cepat, ya, maka diantaranya fungsinya memperbanyak langkah menuju masjid, ya. Jadi kita dianjurkan kalau menuju masjid itu untuk memendekkan langkah, tidak terlalu besar. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak langkah. Karena setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid, maka akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kita. Maka semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak derajat yang akan diangkat dan semakin banyak dosa yang akan dihapuskan. Nah, jadi ini diantara adab, ya, menuju masjid. Baik. Dan adab di sini umum, ya, baik yang takut ketinggalan takbir imam ataupun yang tidak takut ketinggalan takbir imam, ya. Artinya yang takut ketinggalan takbir imam saja dianjurkan untuk tenang dalam jalannya, apalagi yang tidak takut ketinggalan takbir imam, maka lebih diperintahkan lagi. Tentunya adab-adab menuju masjid itu banyak, ya, tidak hanya sebatas ini. Ya, di antara adabnya misalnya apa? Berwudu di rumah. Artinya jangan wudunya di masjid, ya, karena itu lebih utama.
Kemudian tadi hilangkan bau-bauan, ya, bau mulut, bau badan, baju pakaian dan seterusnya. Itu diantara adab menuju masjid. Kemudian memakai wangi-wangian, ya. Kemudian tadi berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian baca doa ketika keluar rumah. Kemudian baca doa lah kalau keluar rumah, misalnya menuju masjid. Ya. Di antara doa untuk keluar rumah, ya, apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahillah haula wala quwata illa billah. Itu salah satunya, ya. Begitu juga di antara doa keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlama au uzlima au ajhala au ujhila alayya. Itu juga keluar keluar rumah. Baik. Kemudian juga tidak apa namanya nih? Men, apa? Menye, bukan apa menyilang jari ya. Ya pokoknya jangan apa namanya, susah menjelaskan. Menyela-nyela jari ya, menyela jari seperti ini. Ya. Bahasa Arabnya lebih gampang, tashbikul asabi. Bahasa Indonesianya apa? Menjalin mungkin ya, menjalin jari gitu. Nah, itu dilarang ketika kita mendatangi masjid. Baik. Kemudian ketika masuk masjid dengan kaki kanan. Masuk masjid doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Sebenarnya ada doa yang lebih panjang. Misalnya bismillah wassalamu ala rasulillah, dianjurkan untuk bersalawat, ya. Baru Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, ketika keluar dengan kaki kiri. Ya, tentunya ketika kita sampai masjid kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Itu kalau kita datang lebih cepat. Baik, kemudian kalau keluar masjid apa bacaannya? Allahumma ini ya, sebenarnya ada beberapa redaksi untuk doa keluar masjid, ya. Yang masyhur itu adalah bismillah juga. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Ya. Ada yang mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, masih menyisakan 2 atau 3 hadis. Baik, hadis 448 kita selesaikan malam ini insyaallah. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salatnya seseorang bersama orang lain lebih baik daripada salat sendirian, ya. Dan salatnya bersama 2 orang lebih baik daripada salatnya bersama seorang saja. Dan apabila lebih banyak lagi, maka hal itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaidah dalam masalah ini, semakin banyak jamaah itu semakin banyak pahalanya. Ya, jadi kalau ada 2 masjid, satunya sedikit jamaahnya, yang kedua banyak jamaahnya, maka lebih utama adalah yang banyak jamaahnya. Kalau ada masjid dekat tapi sedikit jamaahnya dan jauh banyak jamaahnya, mana yang lebih utama? Ya, yang jauh, tidak mengapa, selama masih ada yang sholat di masjid yang dekat tersebut. Ya, kalau ternyata kalau kita pergi ke masjid yang lain yang menyebabkan akhirnya tidak ada jamaah di masjid yang dekat, ya, maka lebih utama kita memakmurkan masjid yang ada, ya. Baik. Baik, kemudian hadis 452. 452 ini hadisnya lemah sekali. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya palsu. Ya, yang mana di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, salatkanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha
lallah. Ya maknanya artinya kita menyolati orang yang muslim dan kita sholat di belakang orang muslim. Artinya secara makna ya sahih. Cuman hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, bahkan sebagian mengatakan palsu. Hadis yang terakhir adalah wa an Ali radhiyallahu anhu qala. Dari Ali beliau mengatakan qala Nabi sallallahu Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi salat sedangkan imam dalam suatu keadaan tertentu, maka hendaklah dia berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh imam. Hadis ini juga hadis yang dhaif, cuman maknanya sahih. Artinya, kalau kita mendapati imam dalam posisi tertentu, maka kita langsung mengikuti posisi imam. Misalnya kita dapati imam sudah sujud, maka kita wajib pertama bertakbiratul ihram, ya, jangan ditinggalkan takbiratul ihramnya. Ya, baru setelah itu langsung sujud. Ya, baik. Tidak perlu, wah, kalau saya sujud kada terhitung sebagai satu rakaat juga, akhirnya ditunggui sampai dia diri. Nah, ini pertama dia terlewatkan pahala, kan bukannya setiap sujud yang kita lakukan itu juga mendapatkan pahala dan juga menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Baik, maka dengan ini selesailah pembahasan kita tentang bab salatul jamaah dan juga al-imamah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab salatil musafir wal marid, bab salat musafir dan orang yang sakit. Atau yang lebih masyhur ini adalah salat ahlil a'dzar, salat orang-orang yang memiliki uzur. Nah, nanti kita akan dibahas tentang salat qasar, jamak dan seterusnya. Insyaallah kita bahas mulai pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.